Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi yang sama. Intermezzo, interdimensi zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Temanya itu Kevin dapat dari curhatan dari sahabat kebahagiaan ya di kolom komentar. Ternyata masih ada nih yang status hubungannya kamu itu masih diblokir sama dia dan nggak tahu kenapa sih dia bisa blokir seperti ini. Lalu alasannya dia tidak kunjung kabarin kamu. Alasannya apa? Ini adalah energi terbarunya ya, yang hubungannya antara kamu dengan dia ini diblokir. Artinya masih anget ya, masih anget diblokir. Dan kita akan cek bersama-sama ya. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya di sini bersifat general. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu atau energinya dia, atau justru energi orang lain ya. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, termasuk di kolom komentar. Kita cek, peran utamanya adalah dia. Bagaimana energinya dia saat ini? Seseorang yang masih ngeblokir WA-nya kamu. Bagaimana untuk energinya dia saat ini? Ini adalah energinya dia saat ini. Kita akan cek bersama-sama. Energinya dia, ada kartu Four of Pentacle. Oke, dia masih menunggu sesuatu ternyata di sini sahabat kebahagiaan. Dia masih menunggu sebuah kepastian. Oke, dia menunggu sesuatu, menunggu sebuah kepastian dan dia tidak memiliki sebuah power. Dia tidak memiliki sebuah kekuatan untuk memberanikan diri ngebina hubungan sama sahabat kebahagiaan, terutama dari segi komunikasi. Kevin lihat memang untuk saat ini dia mencoba untuk berdamai dengan kondisi. Nah, karena di sini dirinya dia berdamai untuk kondisinya dia sendiri, maka dia tidak mau terhubung oleh siapapun, termasuk terhubung oleh sahabat kebahagiaan. Bertemu di kartu Two of Swords. Two of Swords di sini tentang sebuah dirinya dia ini pengen berdamai dulu dengan keadaan, berdamai dulu dengan perasaan, emosionalnya dia terhadap sahabat kebahagiaan tidak lagi memiliki sebuah kekuatan atau memiliki keberanian. Mungkin antara diri sahabat kebahagiaan ini banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dari segi materi atau hal fisik. Ini kartunya adalah Pentacle ya. Energi awal adalah Pentacle. Pentacle itu adalah simbol dari fisik atau simbol dari materi. Karena masalah materi atau masalah hal-hal yang berkaitan dari energi fisik, inilah yang membuat dia ngeblokir kamu. Dan untuk energinya dia belum bisa berani atau ada sebuah keberanian untuk bisa hubungin kamu dulu, karena dia pengen berdamai untuk situasinya. Orang ini nggak mau diganggu dulu, nggak mau diganggu, butuh waktu tenang. Dan yang Kevin lihat memang untuk matanya dia, telinganya dia, hatinya itu benar-benar terkunci atau tertutup. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya untuk simbol di kartu Esoteric Tarotnya, untuk kartu Two of Swords-nya. Ini simbolnya adalah ada seorang wanita yang matanya tertutup lalu memegang dua buah pedang. Artinya dirinya dia itu gak mau tahu tentang diri kamu, menutup mata, menutup telinga, dan menutup hati. Kenapa? Dia pengen damai, dia pengen tenang, gak ada sebuah gangguan dari sahabat kebahagiaan. Alasan yang paling kuat itu memang ada di ranah dirinya dia, bahwa dia ngerasa bahwa tidak lagi memiliki kecocokan ketika ngejalin hubungan sama kamu. Dan ada hal-hal yang berkaitan dari segi materi. Dan ini adalah kondisi dia saat ini ya. Lalu selanjutnya ada kartu apa lagi di sini? Oke, kartunya adalah Seven of Wands. Seven of Wands ini simbolnya seperti orang yang sedang mempertahankan diri di sini ya. Orang ini memang lagi mempertahankan sesuatu, yaitu mempertahankan tentang egonya dia. Lagi-lagi ego yang selalu menjadi sebuah pemicu ketika ngebina sebuah hubungan. Ya kalau egonya paling gede, nggak bisa diredakan, inilah yang akan menjadi sebuah pemicu. Hubungannya itu sahabat kebahagiaan selalu istilahnya adalah kamu yang ngalah terus. Kamu yang ngalah. Ada masalah sedikit ngilang, Ini udah kayak menjadi tradisi. Dan hal-hal yang berkaitan dari energi pemblokirannya dia, terutama dari sosial media, ini sudah menjadi tradisi bagi orang ini ya. Karena dia bukan tipe orang yang bisa menerima keadaan atau mungkin juga meminta maaf duluan. Kalau ada salah dia nggak mau disudutkan, makanya memilih untuk ngeblokir kamu. Lalu kita selanjutnya
cek. Oke, ada kartu The Lover. The Lover ini simbol dari sang kekasih ya. Ada hal lain di sini ya, sahabat kebahagiaan. Ternyata alasan dia ngeblokir kamu karena dia punya kekasih atau punya hubungan dengan orang lain. Nih, sahabat kebahagiaan bisa lihat ya. Kartunya bernama The Lover. The Lover tentang sang kekasih. Alasan yang paling kuat di sini yang masuk akal adalah ketika dia ngeblokir kamu dan dia tidak kunjung kabarin kamu karena ada kekasih hatinya dia. Dan sahabat kebahagiaan ini bukanlah sebagai orang pertamanya dia. Jadi orang ini ada cinta alternatif atau justru sahabat kebahagiaan adalah cinta alternatifnya dia. Makanya di sini untuk energinya dia ingin berdamai dengan diri dia sendiri dan tidak mau terhubung oleh sahabat kebahagiaan. Jadi ini sudah masuk ke dalam niatannya dia ya. Alasannya dia tidak hubungin kamu ini. Ada beberapa poin di sini. Lalu kita akan gali lebih dalam tentang dirinya dia. Dia masih blokir kamu. Alasannya dia tak kunjung kabarin kamu. Oke. Ada alasan apa? Karena kayaknya orang ini tuh penuh dengan alasan ya, sahabat kebahagiaan. Kalau banyak alasan yang masuk akal, itu membuat kamu tuh bertanya-tanya, dia serius gak sih sama aku? Wow. Kartu yang Kevin benci jika energinya itu berkaitan dari hubungan alternatif. Ini kan dia ada kekasih ya, ada kekasih selain sahabat kebahagiaan. Dan ini keluar kartu King of One loh. Yang selalu setia di channel YouTube-nya Kevin, pasti kalian tahu karakter dari kartu yang paling nggak suka. Yang Kevin secara pribadi energinya nggak suka, yaitu King of One. King of One ini di dalam kartu tarot bisa memiliki makna tentang sang player. Ada sisi gairahnya dia di sini. Nah, alasan yang paling kuat adalah ketika dia ngeblokir kamu dan tak kunjung ngabarin kamu. Karena apa? Dia tidak lagi memiliki gairah yang sama seperti dulu. Gairah ini adalah ketertarikan ya. Cintanya terhadap sahabat kebahagiaan. Ini dia sudah mulai bosan, jenuh. Makanya dia memilih untuk berdamai pada diri dia sendiri ya. Lalu selanjutnya ada alasan apa lagi? Wow, kita ngomong soal King, kartunya keluar lagi nih. Ada kartu King of Swords. Sengaja banget nih sahabat kebahagiaan, karena yang selalu dia hadirkan itu ada sikapnya dia yang dingin, yang tidak pernah membuat kehangatan dalam ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan. Kevin lihatnya sih akhir-akhir sebelum kalian diblokir, dia ngerasa bahwa kurang nyaman. Dia kurang nyaman, terlalu banyak pertikaian api di situ, dan masalah paling banyak itu tentang materi ya. Apakah orang ini adalah selalu menuntut tentang materi? Makanya di sini Kevin lihat dia memilih mundur. Tapi jika dia tidak ada sangkut pautnya dengan masalah materi, ini adalah sikapnya dia yang sengaja membuat kamu itu tidak nyaman karena dia memiliki otoritas, dia memiliki kekuasaan. Bagaimana caranya dia untuk bisa menghilangkan kamu dalam ranah hidupnya? Karena apa? Terpatri di kartu The Lover bahwa dirinya dia ada yang difokuskan dan sahabat kebahagiaan bukan menjadi peran utama dalam kisah percintaannya dia ya. Kalian tahu kan, seorang king atau seorang raja itu pasti ada selir-selirnya. Raja itu, jika dia memiliki kekuasaan, dia pasti punya selir. Dan sahabat kebahagiaan mungkin sebagian dari selirnya dia. Karena di sini paling kuat adalah kartu King of One. Dimana kartu King of One memiliki makna adalah seorang player. Karena gairah yang dikejar. Oke. Itu kan kartunya, ketiga kartu ini adalah kartu court card atau kartu kerajaan. Ini adalah kartu sosok semua. Ada kartu King of One, King of Sword, dan Queen of One. Queen of One ini adalah simbol dari energinya dia, terutama dari segi gairah. Dan orang ini memang sudah terorganisir ya tentang rencana-rencana bagaimana ngebina hubungan sama sahabat kebahagiaan. Orang ini memang jago. Ketika dia ngerasa kurang nyaman dengan sahabat kebahagiaan, dia tidak mendapatkan sebuah istilahnya adalah apa yang diharapkan, kebutuhan cinta, sesuatu hal yang dia inginkan. Dia tidak dapat dari sahabat kebahagiaan, maka dia dengan enaknya memilih mundur dari kamu. Jadi ada faktor kesengajaan di sini ya sahabat kebahagiaan, bahwa dia ngebina hubungan sama kamu itu cuma pengen cari untung. Dan selain energi dari kartu Queen of One, orang ini memang secara energi ini sebenarnya aslinya dia tuh orangnya dewasa. Karena mungkin terlalu dewasa sehingga dia tuh hanya mementingkan tentang keuntungannya saja. Ini naifnya dia tuh seperti ini loh sahabat kebahagiaan. Udah sama sahabat kebahagiaan yang sudah bisa memberikan sebuah gairah yang sama, cinta yang sama, tapi dia memilih untuk berpaling. Dan untuk saat ini memang
sahabat kebahagiaan bukanlah sebagai prioritasnya. Karena Kevin lihat di sini ketiga kartu court card ini sudah menyimbolkan tentang orang lain ya. Ini adalah alasan terkuat. Kalau kita gali lebih dalam lagi, ada energi apa? Tuh kan kartunya court card lagi. Coba ini cek court card lagi nggak? Oke, ternyata nggak. Kartunya court card lagi di sini adalah Prince of One. Prince of One ini sama dengan kartu Connect of One ya, dimana energinya adalah elemen api, tongkat, elemen api. Elemen api membawa sebuah gairah. Oke, kalian terjebak di dalam sebuah cinta yang hanya termakan oleh gairah dan bujuk rayu semata. Dia punya perjalanan panjang ya sahabat kebahagiaan. Dia punya perjalanan panjang untuk bisa menempatkan hatinya kepada siapa dia bisa berlabuh di sini. Dan mungkin sahabat kebahagiaan bukan menjadi prioritasnya dia. Karena di sini energi paling kuat adalah kartu Nine of Cup. Nine of Cup ini adalah simbol dari menutup akses, simbol dari batasan. Ya, untuk saat ini dia masih ngeblokir kamu karena dia pengen nutup akses kamu. Karena dia berusaha untuk fokus dulu kepada orang lain yang ada di sini. Ini bisa berarti dia adalah istrinya atau suaminya atau mungkin juga selingkuhannya dia yang lain. Karena energi terkuatnya di sini kita udah bertemu di kartu King of One dan kartu King of Sword ya. Sahabat kebahagiaan bahwa dirinya dialah memiliki banyak sekali selir. Lalu bagaimana untuk dia yang wanita? Dia yang wanita, orang ini tidak bisa menempatkan hatinya kepada siapapun karena dia banyak sekali ketakutan. Dia ngerasa orang lain yang ada di dekatnya dia itu nggak pernah bisa menghadirkan sebuah kesetiaan. Makanya ketika dihadapi sebuah hubungan dengan sahabat kebahagiaan, yang mungkin sahabat kebahagiaan di sini yang nonton adalah laki-laki, dia itu memiliki ketakutan yang berlebihan dan terkadang sering overthinking. Mungkin ini sudah masuk ke dalam inner child-nya dia ya, bahwa dia dengan gampangnya, dengan mudahnya memutuskan hubungan dengan cara ngeblokir WhatsApp. Dan apakah orang ini akan kembali lagi terhadap sahabat kebahagiaan atau tidak ya? Kita akan cek ya. Apakah dia akan kembali? Ini untuk energi paling bawah. Apakah dia akan kembali ke sahabat kebahagiaan atau tidak ya? Apakah dia akan kembali lagi atau tidak? Oke, kita cek bersama-sama. Kartunya adalah kartu Nine of One ya, lebih ke jawaban iya, dia bisa kembali lagi ke kamu. Namun dengan kekuatannya dia, dengan energinya dia, ini sudah tidak lagi menyimpan gairah yang sama seperti dulu. Ketika dia kembali sama sahabat kebahagiaan akan ngerasa bahwa ada yang berbeda dari sosoknya dia. Dia datang kepada kamu membawa sebuah luka, pergi membawa sebuah luka, dan di saat dia kembali lagi di sini juga sama memberikan sebuah luka. Apakah sahabat kebahagiaan mau membalut lukanya dia di sini atau enggak? Karena apa? Perjalanan cintanya dia tuh nggak pernah mulus. Dia nggak pernah mulus, termasuk sama sahabat kebahagiaan. Jadi bisa dikatakan dia adalah sang petualang cinta. Mau sampai kapan dia bermain di cinta yang seperti ini? Ini entah kenapa energinya masih sama dengan pembacaan Kevin yang kemarin ya. Waduh, tidak ada sebuah perubahan dari dia. Tapi yang jelas di sini memang ada sisinya dia akan kembali lagi ke sahabat kebahagiaan dan kurang lebih sekitar dari permasalahan kamu sama dia ya. Sekitar 4,5 bulan dia bisa balik lagi sama kamu. Dan energi terlamanya ini bahkan antara tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 12 Desember dia bisa kembali sama kamu loh. Energi terlamanya di sini sampai bulan Desember, antara tanggal 3 sampai dengan 12 Desember dia bisa balik lagi sama kamu. Dia baliknya itu hanya membawa sebuah luka kembali. Dan apakah sahabat kebahagiaan mau? Jika kamu terlalu dibutakan oleh dia di sini, maka sahabat kebahagiaan tidak akan merasakan sebuah hak cintanya. Kamu tidak mendapatkan hak cinta karena peran yang selalu dia hadirkan kepada sahabat kebahagiaan ini bukanlah sebagai peran utama. Ketika kita ngejalin sebuah komunikasi ya sahabat kebahagiaan, mungkin ini bisa menjadi pembelajaran untuk siapapun saja, biar kita itu tahu ngebina hubungan dengan siapapun saja. Jika itu adalah hubungan yang serius, pasti tidak akan pernah ngeblokir komunikasi. Jika tipe kalau orang yang selalu mengambil keputusan dengan ngeblokir komunikasi, artinya apa? Orang ini tidak memiliki minat, tidak memiliki gairah yang serius untuk menuju sebuah komitmen. Hubungan paling penting itu adalah komunikasi loh sahabat kebahagiaan. Oke, kita hidup udah di zaman modern. Selalu hidup kita itu dari bangun tidur sampai kita tidur itu selalu dekat dengan handphone. Itu istilahnya seperti nyawa kedua kita.
selalu menatap handphone terus. Sehingga masalah komunikasi itu menjadi pemicu utama. Tapi lain halnya, ketika kita balik ke masa era tahun 80-an atau era tahun 70-an, belum ada smartphone. Nggak ada kejadian seperti ini. Berantem dikit, ngeblokir, nggak ada. Dan bahkan, yang Kevin lihat, orang ini sudah menjadikan kebiasaannya dia. Sudah menjadi tradisinya dia. Kita juga belajar. Kalau misalkan kita ngejalin sebuah hubungan dengan siapapun, kita ngerasa nggak nyaman, pasti ujung-ujungnya juga ikut blokir kan. Dan itu akan bisa menjadi tradisi-tradisi. Karena masalah utama untuk energi kita, orang modern yang selalu ada di gadget, itu ada di komunikasi. Komunikasi itu adalah pemicu dari pertengkaran, dari sebuah keretakan hubungan. Karena sosial media kita bermain di situ, dan kemudian kurang bijak ketika bermain sosial media, maka banyak sekali negative thinking tentang seseorang. Termasuk bagaimana kamu mencintai orang tersebut. Termasuk bagaimana sahabat kebahagiaan mengolah cinta kamu kepada orang lain. Saling berkesinambungan. Dia pernah blokir, mungkin kita juga sama. Termasuk pribadi, Kevin. Kalau misalnya nggak suka dengan orang, orangnya terlalu banyak toksik, udah diarahkan banyak hal tapi masih toksik, ya udah ujung-ujungnya Kevin blokir. Karena buat apa? Tidak memiliki kepentingan. Yang penting kita sudah berupaya untuk bisa, istilahnya adalah komunikasi, diskusi, kita cari yuk solusi di sini. Tapi kalau orangnya sudah nggak mau, ya udah Kevin blokir aja. Buat apa? Kalau misalkan memaksakan juga nggak enak buat diri kita sendiri loh. Diri kita juga nggak enak, nggak nyaman. Ini orangnya maunya apa sih? Kalau mau koneksi sama kita, ya kita jalin sebuah keintiman di situ, kita perbaiki sama-sama. Tapi ketika dia tidak bisa untuk memperbaiki itu semua, kita juga ngerasa males kan? Karena hidup kita itu nggak difokuskan kepada satu orang saja. Kita masih memiliki kepentingan-kepentingan lain yang notabene adalah sebagai fokus kita. Sahabat kebahagiaan juga sama di sini. Mungkin berpikir, selama ini hanya dialah yang kalian fokuskan, sehingga sahabat kebahagiaan mengkesampingkan kebahagiaan kamu sendiri. Dan ketika dihadapi situasi seperti ini dengan dia yang sudah menjadikan sebuah tradisi, ketika ngejalin hubungan sama kamu sering banget ngeblokir kayak gini, blokir-blokiran kayak gini, ini kalian juga harus sadar loh. Harus sadar, sadarnya apa? Ngebina hubungan untuk saat ini yang menjadi pokok utama atau tema utama itu tentang komunikasi. Tentang komunikasi. Gak ada komunikasi, gak cinta. Nah, jeleknya memang di situ. Mungkin kalian menghadapi hubungan seperti ini adalah hubungan yang LDR. Jadi terkadang negative thinking itu hadir. Beda halnya kita hidup di era tahun 80-an atau 70-an ya. Hubungan LDR gak ada istilahnya gadget seperti smartphone kayak kita. Masih tetap percaya, masih tetap setia. Suaminya merantau, istrinya merantau, kembali masih ada cinta di situ. Dan yang sekarang LDR itu tantangannya memang banyak banget ya, terutama dari segi sosial media. Apalagi masalah yang paling banyak itu perselingkuhan yang Kevin lihat itu berawal dari sosial media atau dari sebuah reunian. Makanya kemarin Kevin ambil tema tentang sebuah reuni. Karena dari beberapa kasus yang Kevin hadapi, ya paling banyak ada di seputaran itu. Tapi mudah-mudahan kita bisa belajar ya dari kisah ini. Ketika dia masih ngeblokir WA sahabat kebahagiaan dan hal-hal yang berkaitan dari energinya dia yang kebaca dari Kevin di sini tentang alasannya dia tak kunjung kabarin kamu. Ternyata sahabat kebahagiaan bukan menjadi sebagai peran utamanya di sini. Dan untuk energinya dia itu paling banyak ada di energi King of One. Bahwa energi King of One itu adalah tentang sikapnya dia sebagai seorang player atau hanya mempermainkan sebuah gairah saja terhadap sahabat kebahagiaan. Tidak memiliki arah tujuan yang tepat. Dan untuk saat ini di kartu Nine of Cup ini adalah energi pemblokiran. Simbolnya bisa kalian lihat ya. Ada batasan di sini yang ditutup. Dan dia seperti istilahnya adalah menyikukan tangan seperti ini. Artinya dia tidak ada keterbukaan. Tidak ada keterbukaan. Dan bahkan ketika dia hadir kepada sahabat kebahagiaan menghubungi kamu dalam keadaan luka atau masih menyimpan sebuah luka, dan itu pasti gak nyaman. Sahabat kebahagiaan juga gak akan merasakan sebuah keluasan ketika ngejalin hubungan dengan dia. Kita cek simbol. Sahabat kebahagiaan, kita belajar kartu tarot sama-sama ya.
Apakah kalian melihat persamaan dari gambar Nine of Wands dan Nine of Cups di sini? Apakah kalian melihat persamaannya? Persamaannya apa? Sama-sama memiliki sebuah batasan di belakang. Tongkat ini seperti simbol dari sebuah batasan atau seperti sebuah jeruji. Tongkat yang cup yang di belakang ini juga sama. Ada sebuah batasan atau hal-hal yang sifatnya adalah membatasi. Dan sosoknya ini ada di depan. Ketika sahabat kebahagiaan masuk ke ranah cinta, cup itu adalah simbol cinta ya. Ketika sahabat kebahagiaan masuk ke dalam ranah cinta dia membatasi. Artinya apa? Orang ini tidak bisa membuka diri terhadap sahabat kebahagiaan. Juga sama untuk energi kartu Nine of Wands di sini, ini juga sama. Ketika sahabat kebahagiaan masuk ke dalam dirinya dia sudah siap-siap megang tongkat. Apakah mau mentung sahabat kebahagiaan di sini? Istilahnya akan membawakan sebuah luka lagi? Jawabannya iya. Dia bisa membawakan sebuah luka kepada sahabat kebahagiaan di sini. Jadi ketika dia hadir lagi ke sahabat kebahagiaan, kalian sudah siap untuk mengalami sebuah luka kembali. Bukan berarti ini adalah bacaan buruk untuk kalian, tapi kalian coba telaah lagi, evaluasi lagi. Seseorang yang serius ketika ngejalin sebuah hubungan, apalagi di era modern ini, yaitu adalah orang yang benar-benar bisa menjaga komunikasi. Karena kita hidup di era modern, selalu megang gadget, selalu memegang handphone. Jadi kalau ngejalin hubungan dengan siapapun, ranahnya udah hobi banget ngeblokir. Artinya orang ini tidak memiliki minat untuk ngejalin sebuah komitmen. Ingat ketiga komponen cinta yang sangat penting yang selalu Kevin bahas, yaitu tentang gairah. Gairah itu ada di niat awal cinta ya. Gairah, ada keintiman. Keintiman ini masuk ke komunikasi. Dan juga yang terakhir adalah komitmen. Ketika keintiman di sini dari ranah komunikasi, dia hobinya ngeblokir. Maka untuk melanjutkan ke komitmen pasti akan susah. Kalau kalau misalkan ada sebuah komitmen di sini, ujung-ujungnya hubungannya nggak harmonis, gairah berkurang, dan akhirnya masing-masing di antara sahabat kebahagiaan atau dirinya dia mencari hubungan alternatif atau pelampiasan. Oke, jadi ranahnya muter-muter seperti itu ya. Dan Kevin akan cek untuk energinya dia selanjutnya. Kita akan cek bersama-sama, gali lebih dalam tentang minatnya dia atau keseriusannya dia terhadap sahabat kebahagiaan. Ada alasan apa untuk si orang ini ya? Dia masih blokir WA kamu dan ini adalah alasannya kenapa dia tak kunjung kabarin kamu ya. Oke, alasan yang pertama adalah sinyal. Ada sinyal di sini atau koneksi. Dia selalu beralasan, aku nggak ada sinyal, aku nggak ada pulsa, aku nggak ada ini. HP ku rusak. Aku baru ganti handphone. Alasannya tuh banyak banget. Ini adalah alasan yang ibarat kata Kevin lihatnya adalah alasan klasik ya, yang tidak masuk akal. Karena kita tahu ya sahabat kebahagiaan, manusia era sekarang itu selalu didekatkan oleh ranah komunikasi terutama smartphone. Ya, di sini dia menjadi alasan bahwa alasan sinyal lah, alasan koneksi lah, alasan pulsa lah, lain sebagainya. Ini bisa menjadi alasan utamanya dia. Lalu selanjutnya ada shield di sini, shell atau sebuah perlindungan. Hal-hal yang berkaitan dari perlindungan ini adalah sebuah batasan ya sahabat kebahagiaan. Dia memang tidak lagi memiliki minat karena dia mencoba untuk melindungi dirinya dia untuk tidak terhubung sepenuhnya sama dari perasaan terhadap sahabat kebahagiaan. Artinya apa? Orang ini tuh di energi awal itu hanya PHP-in kamu, hanya memberikan sebuah enaknya saja. Tapi ketika ngejalin hubungan, dia nggak bisa ngambil sebuah ketegasan di sini. Jadi memilih untuk tidak menghubungi kamu dengan cara ngeblokir. Lalu selanjutnya ada alasan apa? Oke, rilis, melepaskan. Sahabat kebahagiaan bisa lihat ya, kartunya di sini adalah rilis, melepaskan. Dia pengen ngelepasin kamu. Dia pengen menyudahi hubungan ini. Karena yang Kevin lihat di kartu ini adalah dia seperti terkurung di dalam sebuah sangkar ketika ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan. Artinya apa? Orang ini memang tidak lagi merasakan sebuah kenyamanan ketika ngebina hubungan sama kamu. Dan dirinya dia juga ngerasa gairahnya sama sahabat kebahagiaan itu berubah. Dan dia mencoba untuk melepaskan diri di sini. Ini adalah gambar yang kartu yang Kevin gambar sendiri ya. Ini sebenarnya ada seseorang di dalam sebuah sangkar dan dia ingin bebas. Ini tentang energinya dia. Alasannya paling kuat adalah dia pengen rilis, dia pengen melepaskan kamu.
Ini adalah alasan yang terkuatnya. Lalu selanjutnya di sini ada energi apa lagi? Ada divine masculine ya. Divine masculine ini berkaitan dari sisi egonya dia, sisi logiknya dia ya. Orang ini merasa bahwa ngebina hubungan sama sahabat kebahagiaan, dia ngerasa kurang mendapatkan sebuah manfaat. Makanya dia mencoba untuk keluar dari hubungan ini dan memberanikan diri. Masculine ini adalah simbol kejantanan atau simbol dari sebuah gairah ya. Yang dia cari memang gairah. Ketika gairahnya sudah tidak ada kepada sahabat kebahagiaan, maka dia melepaskan kamu di sini ya. Oke, selanjutnya ada alasan apa lagi? Oke, ini terkait dari energinya adalah lodge atau tertawa ya. Energinya di sini adalah tertawa. Tertawa ini menyimbolkan tentang ekspresi kebahagiaan. Ya, dia mungkin tidak bisa lagi tertawa bebas ketika ngebina hubungan sama sahabat kebahagiaan. Kaku banget hubungannya sehingga dia ngerasa kurang nyaman. Atau mungkin juga hal-hal yang berkaitan dari masalah dia sebenarnya itu pengen hibur sedikit tapi nggak lucu atau apa, dia ngerasa tersinggung di situ. Dan Kevin lihat memang untuk energinya dia itu memang kaku banget ya, kaku banget. Kita balik lagi di energi kartu King of Swords ya. King of Swords ini memiliki ciri khas bahwa orang tersebut itu kaku, kurang ada energi bahagia. Istilahnya untuk bercanda aja susah banget sama orang ini. Dan di sini sebagai alasan bahwa dia memang kurang begitu nyaman sama sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Oke. Komitmen. Dirinya dia tidak bisa berkomitmen dengan sahabat kebahagiaan ya. Ini adalah alasan terkuatnya. Kenapa dia tidak bisa berkomitmen? Karena dia tidak mendapatkan sebuah peluang yang dia inginkan ketika ngebina hubungan sama sahabat kebahagiaan. Jadi sudah dipastikan ya, orang ini memang tidak memiliki sebuah keseriusan yang kuat ketika ngebina hubungan sama sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan hubungan awal dia itu benar-benar naksir kamu, serius sama kamu, pasti hal-hal yang berkaitan dari ngeblokir WA seperti ini nggak akan pernah terjadi. Kalau terjadi, itu pasti cuma berapa jam doang, dan kemudian dia buka aksesnya, dan kemudian ngejalin sebuah komunikasi lagi. Tapi di sini dia nggak, karena apa? Dia nggak mau berkomitmen dengan sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Ada cakra Savadhisthana, yaitu tentang cakra seks ya sahabat kebahagiaan. Cakra seks ini tentang sebuah kemauan ya. Artinya apa? Orang ini memang tidak lagi memiliki kemauan kepada kamu. Dia memang punya ambisi. Dia memang punya gairah. Cakra seks ini tentang gairah ya. Gairahnya dia memang luar biasa. Ngebina hubungan dengan siapapun yang menurut dia adalah dia ketarik nih sama gairah orang tersebut, maka akan dia ambil, akan dia raih di sini. Tapi ketika sama sahabat kebahagiaan sudah tidak ada lagi nyawa, terutama dari gairah, dia memilih untuk mundur karena dia ngerasa tahu bahwa nggak ada komitmen di dalam hubungan ini. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Ada mirror dan shadow tentang sebuah refleksi diri. Refleksi diri ini bisa menjadi sebuah karma ya sahabat kebahagiaan. Ngebina hubungan seperti ini apakah sebuah karma kamu? Apakah kamu mencintai orang tersebut adalah dengan cinta yang tepat atau tidak? Karena ini seperti gambaran diri. Apa yang kamu lakukan itu yang akan kamu buat. Istilahnya adalah kayak tabur tuai di sini. Ya kamu gagal mendapatkan dia, mungkin karena kamu ini mencintai orang yang tidak tepat di sini. Sehingga semesta memberikan sebuah jalan atau kasih petunjuk bahwa ini loh, kalau kamu ngejalin hubungan sama dia hasilnya kayak gini, kamu diblokir terus. Apalagi dia tidak bisa memberikan sebuah komitmen terhadap sahabat kebahagiaan. Jadi bisa dipastikan, cobalah untuk bisa lebih menelaah lagi tentang hubungan ini. Hubungannya enak gak sih? Baik dilanjutkan gak sih? Kalau misalnya sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa ini seperti tradisinya dia, sering ngeblokir seperti ini, dan orang ini gak bisa komitmen, ya mau sampai kapan sahabat kebahagiaan hanya menunggu kepastian dari orang tersebut. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin di sini? Yang pertama di sini ada kartu Four of Pentacle. Untuk energi kartu Four of Pentacle ini paling kuat adalah elemen tanah ya. Elemen tanah ini masuk ke energinya Taurus. Ada Libra di sini. Lalu kita bertemu di energinya Leo. The Lover ini adalah perwakilan dari Gemini ya, karena Merkuriusnya hadir di sini. Ada Gemini di sini. Lalu King of One. Oke, King of One paling kuat di sini adalah energinya Aries. Lalu ada kartu King of Sword, ini ada energinya Aquarius. Ada kartu Queen of One. Queen of One ini paling panas nih. Paling panas banget nih adalah elemen api. Terkuatnya adalah Aries. Aries dekan 1, dekan kedua, dan juga transisinya adalah energinya Pisces sebagai Pisces dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu Prince of
One ya, atau kartu Connect of One. Kartu Connect of One ini terkuatnya adalah Sagittarius ya. Sagittariusnya paling kuat lagi adalah Sagittarius dekan pertama, dekan kedua. Transisinya ini masuk ke transisinya si Scorpio sebagai Scorpio dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu Nine of Cup masuk ke Pisces, ada kartu Nine of One masuk ke energinya Sagittarius. Ini beberapa energi zodiak yang terkait hubungan kamu dengan dia, bahwa hubungan kamu diblokir alasannya seperti ini. Dan apakah dia kembali lagi sama kamu? Ya, dia akan kembali sama kamu, tapi kembalinya itu membawakan sebuah luka dan menghadirkan sebuah luka yang sama. Dan apakah sahabat kebahagiaan mau mengulangi kesalahan yang sama atau hal-hal yang seperti ini? Kenapa? Untuk dirinya dia tidak lagi bisa membuka perasaan yang sama seperti dulu. Dan terkait itu semua kita cek ada energi zodiak apa yang hadir di pembacaan Kevin. Oke. Kita cek bersama-sama, bukan zodiak ya, inisial, sorry. Yang pertama di sini ada huruf Q untuk Queen ya, ada huruf Q untuk Queen. Lalu ada huruf N untuk Nano. Selanjutnya di sini ada huruf J untuk Jamaika. Oke, ada huruf O untuk Oscar. Ada O untuk Oscar ya, sahabat kebahagiaan. Selanjutnya di sini ada huruf Z untuk Zero. Ada Oscar, ada Zero. Lalu di sini ada huruf P untuk Papa. Ada huruf P. Dan selanjutnya di sini ada huruf G untuk Gamma atau Gajah. Lalu ada huruf C untuk Charlie. Oke, selanjutnya di sini ada huruf S untuk Sarah atau Singapura. Selanjutnya di sini ada huruf Y untuk Yama atau Yellow, dan yang terakhir di sini ada huruf B untuk Bravo atau Bapak. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya, sahabat kebahagiaan. Nama-nama ini terkait dari dia yang masih ngeblokir kamu dan alasannya tidak kunjung kabarin kamu. Seperti inilah. Dan yang terkuatnya adalah dia tidak bisa menghadirkan sebuah komitmen ya. Ini akan Kevin hadirkan nih. Dia tidak bisa menghadirkan sebuah komitmen. Jadi bisa dipastikan ya kamu sama dia seperti hubungan yang numpang lewat saja. Oke, mungkin seperti ini aja untuk pembacaan tema kita hari ini. Dan Kevin mengucapkan terima kasih kepada sahabat kebahagiaan yang sudah curhat di kolom komentar. Ini adalah ide kamu. Mudah-mudahan bisa ngejawab apa yang menjadi risalah suara hati kamu di sini ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.